Nah, di hari ini kita coba membahas bagaimana kita mengimplementasikan atau merancang rangkaian kombinasional. Karena pada prinsipnya rangkaian-rangkaian digital terdiri dari rangkaian kombinasional dan sekuensial. Apa itu rangkaian kombinasional? Ya, saya rasa kalian semua sudah paham. Ya, rangkaian kombinasional itu adalah rangkaian yang outputnya berubah setiap inputnya berubah. Ya, rangkaian ini tidak memiliki clock. Jadi kalau dari gambar yang saya berikan di sini, ya rangkaian kombinasional ada hanya bagian yang putih ini saja. Sementara ini yang flip-flopnya ini tidak merupakan bagian daripada rangkaian kombinasional. Tapi saya menampilkan flip-flop ini untuk menunjukkan kepada saudara ketika dia diimplementasikan, sebenarnya input dari rangkaian kombinasional itu biasanya dari output rangkaian sebelumnya, dan umumnya itu adalah output daripada flip-flop. Begitu juga output daripada rangkaian kombinasional biasanya masuk ke rangkaian sekuensial lagi, ya. Jadi bisa kita anggap dia masuk ke flip-flop, ya. Jadi dua definisi rangkaian kombinasional di sini, yaitu rangkaiannya tidak memiliki clock, artinya di dalam rangkaian ini tidak ada clocknya. Yang kedua, output selalu berubah sesuai dengan input yang berubah. Kemudian rangkaian kombinasional dapat direalisasikan dengan 3 cara. Ya, nah ini hal yang penting ya, yang ingin saya ajarkan. Ya, biasanya di buku-buku Verilog mungkin sifatnya lebih kepada menjelaskan tentang sintaksnya. Tapi kalau saya di sini mengajarkan Verilog bukan menekankan kepada sintaksnya, tapi menekankan dari rangkaian digital itu bagaimana kita membuat codingnya. Ya, itu yang saya tekankan. Nah, di sini dijelaskan bahwa rangkaian kombinasional itu ya dapat diimplementasikan dengan 3 cara. Ya. Yang disebut yang pertama adalah continuous assignment. Ya. Kemudian yang kedua adalah procedural assignment. Dan yang ketiga adalah dalam bentuk structural gate. Ya. Apa itu continuous assignment? Ya. Ini adalah membentuk rangkaian kombinasional dengan sintaks yang sederhana, yaitu kita menggunakan keyword assign. Seperti yang sudah tampak di sini, menggunakan keyword assign. Kemudian outputnya ada sebagai contoh C di sini sama dengan A tambah B. Ya. C di sini adalah output, ya. A tambah B adalah inputnya. Kita sebut dengan operand. Ya. Prinsip kerja dari continuous assignment ini adalah nilai output selalu dievaluasi ulang setiap ada perubahan pada nilai input atau operandnya. Ya. Jadi kalau A-nya berubah, maka C akan berubah. Kalau B-nya berubah, maka C akan berubah. Jadi A dan B input ini selalu dievaluasi. Kalau dia tidak berubah, tentu C tidak akan berubah. Ya. Itu sifat dari kombinasional. Jadi tidak ada yang men-trigger seperti clock. Ya. Kemudian bagian kiri, left hand side, didefinisikan sebagai wire yang tidak boleh register. Ya. Jadi outputnya merupakan wire karena output daripada kombinasional itu tidak flip-flop. Ya. Tidak terflip-flop, gitu ya. Tidak terregister. Kemudian bagian kanannya bisa dari flip-flop atau dari wire atau interkoneksi. Ya. Ini juga suatu hal yang penting untuk saudara ingat dalam membuat rangkaian kombinasional. Logikanya kita sih semuanya kenapa nggak wire aja gitu ya. Nah karena kalau input bisa saja dia merupakan input dari rangkaian sekuensial, makanya inputnya tidak bermasalah, tapi outputnya dia tidak boleh terregister, ya, maka dalam bentuk wire. Jadi untuk deskripsi continuous assignment ini sebagai contohnya, ya. Jadi Q sama dengan A or B, kemudian dinegasi, ya. Ini tanda children, ini tanda negasi, ya. Jadi continuous assignment-nya adalah sebenarnya ada di sini yang assign ini, ya. Kemudian ini AB ini adalah wire, ya. Nah, seperti ini. Sehingga kita akan mendapatkan hardware yang kira-kira seperti ini fungsinya. Jadi OR, kemudian dinegasi. Ini dari yang shieldernya. Jadi kita bisa membuat rangkaian kombinasional seperti ini dengan hanya satu sintaks ini saja sebenarnya, assign. Ya.
Nah, kalau dia lebih kompleks, seperti contoh di sini penjumlahan, ya, kita bisa membuat beberapa assignment, ya. Sebagai contoh, tinggal kita definisikan, misalnya dari yang output, EQ itu ada penjumlahan dari A1 tambah A2. Ya. Sementara A1 sendiri merupakan penjumlahan dari M1 tambah M2. Ya. Jadi bisa saudara pecah seperti ini. Kenapa bisa pecah seperti ini? Karena pada bahasa pemrograman hardware, baik itu VHDL ataupun Verilog, pada prinsipnya yang atas dan bawah ini dieksekusi secara bersamaan. Ya. Jadi ini berbeda sekali dengan rangkaian sekuensi di software. Kalau di software yang atas dieksekusi dulu, baru yang di bawah. Ya. Tapi kalau kita hardware, ini semua dieksekusi bersamaan. Jadi saudara bolak-balik, yang A1 yang di atas atau EQ yang di bawah itu nggak masalah. Ya. Nah ini perbedaan pemrograman dengan hardware dengan pemrograman dengan software. Ya, kemudian continuous assignment. Jadi di sini disebutkan seperti yang saya nyatakan tadi, urutan dari assignment tidak menggambarkan urutan proses. Karena dia sama-sama dieksekusi bersamaan atau disebut dengan concurrent. Begitu juga seperti ini Q1, ya ini merupakan AB not. Kalau yang bawah Q2 sebenarnya AB N AB not, ya. Jadi dengan tadi sintaks yang sederhana tadi, saudara bisa mengimplementasikan rangkaian combinational gerbang dengan mudah, ya. Yang sering juga kita buat yaitu adalah multiplexer. Nah, multiplexer ini merupakan satu contoh continuous assignment juga, ya. Kita bisa membuat dengan continuous assignment, ya, karena dia merupakan rangkaian combinational. Sebagai contoh di sini MUX, ya, itu adalah select, tergantung nilai selectnya, nanti apakah data 1 yang masuk ke MUX ini atau data 0. Nah ini mirip sekali dengan bahasa C, ya. Ya, kalau saudara tahu bahasa C. Ya. Kemudian komparator, ya ini juga banyak dipakai. Apakah A itu lebih besar daripada B? Apakah dia lebih kecil daripada B? Nih, jadi ada 3 output nih. A lebih besar pada B kah? A lebih kecil daripada B kah? A sama dengan B kah? Ya, nilai A kah? Nilai B kah? Ya. A, B-nya masukkan input, maaf. Ini keluarannya 3 ini. Ya. Kemudian di sini di compare, A besar B itu adalah perbandingan A lebih besar pada B. Kalau dia memang lebih besar, maka ini 1, kalau tidak 0. A less than B, ya, A lebih kecil daripada B, ya. A equal B, nah kalau ini logikanya benar, maka akan diberi nilai 1, logika 1. Kemudian continuous assignment juga dapat ini tadi sebenarnya ini ada 3 assignment, ya. Tapi kita bisa buat hanya dengan 1 keyword assign. Sebenarnya ini harusnya sama saja dengan assign A greater B, assign A less than B, assign A equal B, titik koma di sini di akhirnya. Tapi ini dia menggabungkan menjadi 1 baris gitu ya, hanya untuk mempersingkat sintaks. Kemudian seperti saya sebutkan tadi, ya, assign itu outputnya adalah wire, sementara inputnya bisa wire, bisa register. Ya, ini perlu saya ingat outputnya harus wire. Kemudian continuous assignment juga dapat dilakukan secara implisit. Nah, apa itu implisit? Saya sama seperti bahasa C, ya. Jadi kalau di sini kita membuatnya wire, kita definisikan dulu out 1. Kemudian baru kita assign out 1 sama dengan A, N, B. Ya. Nah, kalau dia implisit, ini langsung, maaf ini kelihatannya salah ini. Saya harus revisi, di sini tuh wire harusnya, ini wire sebenarnya. Ya.
Jadi waktu kita mendefinisikan wire-nya, langsung fungsinya kita definisikan juga. Jadi wire out 1, yang assign-nya kita langsung A and B gitu ya. Seperti itu. Oh, ini di bawah sudah saya koreksi. Wire out 1 A and B ya. Jadi sama dengan bahasa C, setahu saya kalau sudah mendefinisikan integer A sama dengan 10 misalnya, integer B sama dengan 5 gitu. Kita langsung mendefinisikan nilainya pada saat kita mendefinisikan parameter tersebut. Ya. Kemudian output port adalah wire. Jadi sebenarnya kalau saudara membuat definisi hanya seperti ini, input, output, ini semua wire sebenarnya. Ya. Sebagai contoh dari ini kalau outputnya adalah Cout, ya Cout sama dengan A tambah B, jadi bisa langsung kita gunakan. Ya. Di sini ada yang satu penampilan yang agak aneh, yaitu menggabungkan dua wire. Ya. Dua wire ini sifatnya adalah concatenated ya. Misalnya di sini 4 bit untuk yang sum, kemudian Cout-nya 1 bit, berarti total outputnya itu adalah 5 bit ya, yang dihubungkan, bagian LSB-nya di Cout, bagian MSB-nya di sum. Karena kita tahu kalau 4 bit tambah 4 bit, maaf, yang sum-nya di LSB ya, yang Cout-nya di MSB-nya. Karena kita tahu 4 bit tambah 4 bit itu keluarannya 5 bit. Dan bit yang kelima itu adalah carry out-nya. Jadi carry out-nya langsung kita gabungkan di sini. Ya. Baik, itu continuous assignment. Saya rasa ini yang paling penting dan banyak dipakai. Jadi continuous assignment itu kita menggunakan keyword assign tadi, ya, kemudian output kita assign dengan inputnya. Ada pertanyaan di continuous assignment? Pak, untuk yang tadi mengassign 2 sekaligus yang carry out itu, apakah harus carry out dulu baru sum atau bisa dibalik, nanti dia otomatis mentranslasikan, Pak? Maksudnya gimana? Yang tadi yang di kode sebelumnya kan assign kurung buka cout, sum. Itu kan dia otomatis most significant bit terus least significant bitnya. Iya, Berarti iya. kalau saya tukar nanti jadinya sum itu jadi 4 most significant bit gitu, Pak. Oh, enggak otomatis. Jadi ini dia selalu sama ya. Di sini kan sudah lihat dari 3 ke 0 nih kan ada 3 ke 0 kan. 3 ke 0 berarti kan dia MSB-nya kiri ya. Ya. LSB-nya kanan gitu. Ya. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah mendefinisikan yang kanan tuh yang LSB-nya. Ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya. Masih. Jadi ini sebenarnya urutan sini. Ini 4 bit, yang paling kanan itu LSB, yang paling kiri itu MSB-nya. Berarti Cout itu kalau dia lebih dari 1 bit, nanti juga yang kanan tuh LSB-nya, yang kiri itu MSB-nya. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, kemudian ini yang kedua, metodologi kedua untuk continuous assignment, yaitu kita sebut dengan procedural assignment. Ya. Itu kita sebut juga blocking always, karena dia menggunakan always dengan sifatnya blocking. Ya. Nanti akan saya jelaskan apa itu blocking. Ya. Dengan menggunakan always statement, ya, maka semua operasi di dalam always tersebut dilakukan secara sekuensial dan berurutan, atau disebut juga dengan prosedural. Jadi kenapa disebut prosedural? Karena dengan always itu, kalau saudara punya lebih dari satu statement di dalamnya, dia akan dieksekusi secara sekuensial. Dan ini, mohon maaf, di contoh sini hanya satu ya, hanya satu statement, jadi kita nggak bisa melihat mana yang sekuensial, mana yang paralel. Ya. Tapi pada intinya yang di dalam ini nanti akan diskusi secara satu persatu. Beda dengan assign dengan assign itu dilakukan secara concurrent. Ya. Dan ini proses ini di dalam blocking always ini dieksekusi kalau
di sini kita sebut sensitivity list. Jadi A dan B-nya itu adalah sensitivity list-nya. Dan kalau A dan B itu berubah, ya, baru yang ada dalam always ini dieksekusi. Ya. Nah, supaya dia menjadi rangkaian combinational, maka syaratnya semua input harus kita masukkan sebagai sensitivity list. Ya. Kan definisi daripada combinational itu, kalau inputnya berubah, maka outputnya berubah. Ya. Jadi makanya kalau di sini rangkaian contoh A dan B ada sebagai input, setiap A, B supaya berubah, Q juga berubah, maka A dan B-nya harus kita taruh di sensitivity list. Ya. Sementara yang di sini tetap sama sih ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kita perlu membuat procedural assignment? Kenapa kita tidak cukup tadi dengan yang continuous assignment? Mungkin kalau di procedural kita bisa menambahkan logic-logic yang lebih kompleks lagi di block always. Sebagai contoh apa? Yang lebih kompleks itu seperti apa? Decision making, Pak. Ya, seperti if then gitu ya, case, atau bahkan ada beberapa sintaks assignment ya, itu kita bisa buat kalau kita menginginkan dia dieksekusi secara prosedural. Jadi line pertama dieksekusi dulu, baru line kedua. Ya, ya jadi dengan menggunakan always ini kita bisa bikin di bawahnya ada if, misalnya, ada case. Kalau di continuous assignment kita nggak boleh menggunakan kata-kata itu. Ya, keyword-keyword itu tidak boleh kita gunakan karena itu merupakan keyword prosedural ya, yang harus dieksekusi secara sekuensial. If itu kan sekuensial. If terus line pertama dieksekusi dulu. Nanti kalau ada if lagi line berikutnya. Jadi dia harus memang dieksekusi secara sekuensial. Nah ini contohnya ya. Kita menggunakan always untuk rangkaian combinational ya. Karena di dalamnya kita menggunakan decision if ya. If selectnya 0, maka Y outnya A. If selectnya 1, Y outnya B. Selectnya 2, Y out C. Select 3, Y out D. Begitu seterusnya. Ya. Cuma biasanya kita hati-hati kalau di hardware, kita harus mendefinisikan semua kemungkinan. Ya. Sebagai contoh di sini Y outnya bukan dari 0, 1, 2, 3. Kita kasih aja nilainya X. Ya. Kenapa harus kita kasih nilai? Takutnya kita tahu bahwa nilai bit di sini itu kemarin saya sudah ajarkan dia mempunyai 4 kemungkinan. 0, 1, Z, ataupun X. Nah, sistem ini akan bingung ketika inputnya X apa yang terjadi. Ketika inputnya Z apa yang terjadi. Bisa jadi nanti didefinisikan ketika dia X ataupun Z, Y outnya itu mengacu ke salah satu nilai. Misalnya Y outnya jadi A, Y outnya jadi B. Akibatnya dia ada semacam memori di situ. Nah, sebagai impact-nya nanti rangkaiannya tidak combinational lagi, tapi bisa menjadi rangkaian sekuensial. Ya. Dan ini sudah lihat juga bahwa semua inputnya itu adalah select dan juga A, B, C, D. Ini kita harus taruh di sensitivity list karena untuk menjamin dia menjadi rangkaian combinational. Ya. Ini contohnya dengan menggunakan block always. Block yang dimaksud itu karena dia di block, jadi semua yang ada di sini itu dieksekusi secara sekuensial. Ya. Nah, udah ya. Jadi kita sudah belajar 2, yaitu continuous assignment. Kemudian yang kedua procedural assignment. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga sebenarnya. Ya, yang ketiga ini adalah disebut dengan structural gate. Structural gate itu adalah membuat rangkaian combinational ya, yang dibentuk dengan gerbang-gerbang yang ada di library. Jadi si Verilog sendiri sebenarnya dia sudah mempunyai library gerbang-gerbang dasar seperti OR, NOT, AND, NOR ya. Jadi dia sudah ada di library dia. Dia tahu kalau sudah bilang OR itu gerbang OR. Kalau inputnya AB keluarnya N ya. NOT
Nah, ini yang G1, G2 ini instansnya, itu nama aja. Zona namain apapun bisa, ya. Sehingga kita bisa membuat structural gate seperti ini. Nah, dengan cara ini kita bisa mendefinisikan rangkaian digital dari semacam skematik. Jadi kalau sudah punya skematik gerbang, ya, rangkaian dalam bentuk gerbang, sudah bisa menggunakan gate ini, structural gate ini, ya. Nah, orang jarang sebenarnya menggunakan desain seperti ini tuh, ya, meskipun bisa jarang. Tapi sudah bisa mix gitu. Saya mau meng-AND-kan output ini dengan output ini. Ada dua cara, bisa saudara bilang Y sama dengan A N B, atau sudah panggil gerbang N, ya, masukkan nilai itunya. Sebenarnya sama saja. Nah, bentuk gerbang ini dipakai untuk mendefinisikan skematik sebenarnya. Jadi saudara tahu di desain digital ini, ya, ketika misalnya di FPGA atau di standard cell, itu kan kita desainnya Verilog. Setelah dia didesain di Verilog, kemudian disintesis, hasilnya apa? Hasilnya apa? Setelah sintesis, dikompil. Verilog itu kalau dikompil hasilnya apa sih? Skematik, Pak. Skematik, ya. Jadi dia terdiri atas gerbang-gerbang logika, ya. Nah, gerbang-gerbang logika itu outputnya, formatnya biasanya Verilog juga atau VHDL. Jadi ada 3 biasanya outputnya. Saudara mau milih Verilog, mau milih VHDL, atau memilih skematik langsung gitu, ya. Nah, untuk mudah biasanya orang tetap pakai Verilog. Kalau dari Verilog ke Verilog. Tapi pas dibaca desainnya beda. Yang satu udah gerbang, yang satu dalam bentuk RTL, Register Transfer Logic, ya. Nah, ketika dia jadi gerbang ini, itu adalah bentuk fisiknya nanti. Kalau dia jadi chip sudah bentuk seperti itu, ya. Baik, berikutnya saya masuk ke topik yang lain sebenarnya, ya. Ini kita sering yang kemarin yang saya sebutkan ketika kita bus bertemu dengan bus, ya. Nah, ini cara bagaimana kita mendefinisikan data bus ini. Ada data yang masuk dari suatu logic elemen, dan ini mungkin ada modulnya banyak, ya. Kemudian ada yang dari bus ke modul ini, gitu ya. Nah, bagaimana mendefinisikannya di dalam Verilog, ya. Nah, ini juga suatu challenging, ya. Jadi untuk bagaimana mendefinisikannya, sebenarnya yang sulit itu adalah di sini data bus. Data bus itu adalah send. Kalau enable-nya aktif, dia akan maaf yang atas dulu, ya. Ini yang koreksinya di sini nih. Ini tuh harusnya Z, 32Z, ya. Ya. Apa artinya? Jadi saya lihat yang di bawah ini, data bus itu adalah kalau send N-nya aktif, maka dia akan mengirimkan to bus data, ya. Jadi ini to bus data akan dikirim ke data bus kalau yang send N-nya ini aktif. Jadi kalau send N aktif, maka di sini nilainya to bus. Tapi kalau send N-nya tidak aktif, maka yang diberi adalah Z, ya. Karena harapannya nanti kalau dia Z, yang data lain bisa masuk. Ya, jadi sebenarnya ini nanti logic core-nya itu ada banyak gitu, ya. Ada logic core 1, ya. Ini ada yang 2. Nah, dia punya two bus juga di sini, ya. Supaya nggak bentrok, ya. Send N yang ini tidak boleh aktif berbarengan dengan send N yang kedua, gitu, ya. Ya. Jadi ini harusnya 32 bit. Tapi kalau yang from bus itu yang ini. Sebenarnya ini udah nggak perlu receive N sebenarnya. Ya, ini nggak perlu sebenarnya. Jadi ini sebenarnya dari data bus langsung aja ke from bus. Karena ini kan input, ya. Ya. Ini ada koreksi dari saya. Ya. Jadi ini sebenarnya nggak perlu ada ini lagi. Ini sebenarnya boleh juga seperti ini, tapi sebenarnya kalau input sih masuk aja nggak apa-apa, ya.